Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah kalkulus. Kali ini materinya adalah deret kuasa uji integral. Nah, deret kuasa uji integral ini adalah untuk membuktikan deret kuasa itu konvergen atau divergen. Minggu kemarin kita sudah mempelajari deret kuasa dengan pengujian uji rasio ya. Oke, kali ini dengan uji integral. Nah, ini materinya sudah saya tuliskan ya. Deret kuasa uji integral ya. Jika sigma n 0 sampai tak hingga, ini adalah deret kuasa bentuk umumnya ya. An X pangkat N, ini adalah deret kuasa. Nah, untuk pengujiannya dengan uji integral, kita akan memisalkan ya, jika fungsi ini ya diubah, peubah N-nya itu ya diubah dalam bentuk peubah kontinu X. Berarti permisalan sigma ini dalam bentuk Y sama dengan Fx. Sehingga nanti bisa diintegralkan ya. Maka bisa dikatakan konvergen jika nilai Fx itu sama dengan ya limit tak hingga dari Fx-nya ya. Nah, ini bisa dikatakan konvergen apabila keduanya konvergen gitu ya. Nah, untuk membuktikan itu konvergen atau tidak, nanti dilihat ada hasilnya ya. Jika integral fungsi hasilnya bukan tak hingga, berarti dia berupa angka ya, pokoknya bukan tak hingga aja ya, maka deret tersebut konvergen. Pokoknya kalau dia punya hasil konvergen. Dan kalau tidak punya hasil atau hasilnya bernilai tak hingga, maka dikatakan divergen gitu ya. Nanti kalau udah ke soal mudah-mudahan bisa ya. Tapi ini lebih ke kalkulus dasarnya ya, kalkulus dasarnya menghitungnya. Nah, coba kita lihat ada soal A adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per n kuadrat. Soal B sigma n 1 sampai tak hingga 1/, akar n. Dan soal C sigma n 1 sampai tak hingga 7n pangkat 2 7n kuadrat dikali E pangkat min n pangkat 3 ya. Oke, kita mulai kerjakan nomor 1 ya. Untuk pengerjakan soal nomor 1 berarti kalian nanti harus memisalkan ya. Kerjakan nomor 1. Nah, seperti ini. Nomor 1, langkah pertamanya ya, ubah notasi ya. Notasi ini menjadi fungsi X. Jadi N-nya diganti dengan X ya. 1 sampai tak hingga ya, 1 sampai tak hingga 1/n kuadrat diubah menjadi X sama dengan 1 per X kuadrat ya. Langkah kedua, integralkan. Jadi fungsi ini diintegralkan, fungsi X kuadratnya 1 per X kuadrat itu diintegralkan ya. Diintegralkan dengan cara, masih ingat ya, integral 1 per X kuadrat adalah min 1 per X. Nah, kita menggunakan batas bawah ini, batas bawah dan batas atasnya adalah dari nilai sigma ini 1 sampai tak hingga. 1 sampai tak hingga dijadikan batas bawah dan batas atas. Jadi batas atasnya tak hingga, batas bawahnya adalah 1. Masukkan nilainya. Jadi min 1 per X, batas bawah 1 tak hingga, jadi min 1. Masukkan tak hingga. 1 per tak hingga min 1 per 1 ya. 1 per tak hingga itu 0. Jadi hasilnya adalah min dalam kurung 0 min 1, hasilnya 1 ya. Karena dia punya nilai, ini kan punya nilai ya, hasilnya 1 ya. Berarti deret tersebut